Oke, jadi video ini merupakan video terakhir pada playlist tutorial persiapan UAS Kimia Dasar. Nah, jadi untuk soal terakhir ini kita akan coba sama seperti sebelumnya. Kita akan sedikit mereview dulu. Jadi di sini itu kita akan belajar menuliskan reaksi inti ya. Jadi belajar menuliskan reaksi inti. Nah, di sini kalau kita belajar menuliskan reaksi inti, jadi di sini itu kita buatnya kayak gini. Jadi jumlah atas kiri ya, itu harus sama dengan jumlah atas kanan. Kayak gitu. Nah, terus juga untuk jumlah bawah kiri itu sama dengan jumlah bawah kanan. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita lihat untuk soal yang ini. Jadi untuk soal yang ini itu kan kalau kita lihat ya, untuk di sini itu tanda panah ini saya anggaplah sebagai tanda sama dengan ya. Jadi tanda panah ini saya anggap sebagai tanda sama dengan. Nah, untuk bagian yang atas itu kan kita lihat di sini ada 27 ya. Jadi bagian yang atas itu ada 27. Kemudian untuk yang X ini, dia ini belum diketahui ya. Jadi untuk yang X yang atasnya belum diketahui. Kemudian untuk yang di sini yang bawah ini yang bawah kirinya itu ada 13 ya. Kemudian di sini yang atasnya itu ada 30, yang ini kemudian ada 1, berarti kan ditambah ya. Terus di sini itu ada 15, kemudian di sini itu 0. Jadi untuk yang atas di bagian ruas kiri itu totalnya ada 27. Oke. Kemudian yang di bawahnya itu totalnya ada 13, tapi ditambah dengan X. Di sini sama dengan, nah untuk yang ruas kanan itu totalnya, untuk yang di atasnya ada 31, yang di bawahnya ada 15. Nah, supaya ini sama ya, supaya ruas kiri dan ruas kanannya itu sama kayak gini, nah maka di sini tuh perlu kita tambahkan berapa? Perlu kita tambahkan 13 ditambah sesuatu hasilnya 15. Berarti di sini 2. Jadi 13 ditambah 2 hasilnya 15. Begitu. Kemudian untuk yang ini berapa nih? 27 ditambah sesuatu hasilnya 31. Maka sesuatunya di sini adalah 4. Jadi 27 ditambah 4 hasilnya 31. Nah, jadi kita dapat bahwa X itu adalah 4, bawahnya 2. Nah, bentuk yang kayak gini tuh apa gitu? 4 sama 2 ini termasuk ke dalam partikel apa. Nah, di sini saya akan coba sedikit mereview juga. Ada 8 partikel yang mesti kita pahami ya. Jadi 8 partikel. Nah, yang pertama itu ada yang namanya partikel alfa. Nah, partikel alfa itu dia atasnya itu 4, bawahnya adalah 2. Terus juga atau di sini tuh atau helium ya. Atau helium itu atasnya 4, bawahnya 2. Nah, kemudian yang kedua, ini kan yang pertama nih. Yang pertama. Nah, yang kedua itu ada yang namanya partikel gamma. Partikel gamma atasnya 0, bawahnya 0. Kayak gitu. Yang kedua, yang ketiga maksudnya, yang ketiga itu ada partikel beta. Jadi partikel beta itu biasanya di bawahnya itu 1 ya. Jadi dilambangkan dengan bawahnya itu 1. Terus di sini atasnya itu 0, tapi di sini ada minnya. Kayak di sebelumnya ya. Jadi beta kayak gitu. Atau biasa juga kita tulis sebagai elektron. Jadi elektron, jadi bawahnya itu adalah -1, atasnya 0. Nah, elektron tuh di sini ada minusnya. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, itu kita belajar, bukan belajar sih. Jadi ini udah, nah kebalikannya ya. Jadi yang di sebelumnya kan ada kebalikannya. Jadi di sini itu +1, di sini 0, tapi di sininya plus. Kayak gitu. Nah, ini bentuknya apa nih? Nah, kalau ini itu dikatakan sebagai positron. Jadi positron. Nah, mungkin ini saya kasih nama ya, ini gamma lah.
gamma, ini alfa ya, sudah biasalah di sini bentuknya alfa. Terus yang kelima itu ada yang namanya neutron. Nah, kalau neutron itu bawahnya 0, atasnya 1. Kayak gitu. Nah, ini coba saya buat kayak gini. Nah, yang keenam itu ada yang namanya proton. Nah, proton itu simbolnya P. Nah, di bawahnya itu 1, di atasnya 1. Kemudian yang ketujuh itu ada yang namanya deuteron. Nah, deuteron itu bawahnya 1, atasnya 2. Dan yang terakhir itu ada yang namanya triton. Triton itu simbolnya T ya. Nah, bawahnya itu masih 1, tapi atasnya 3. Jadi kayak gini ya, jadi 1, 2, 3. Proton, neutron, triton. Nah, terus kita lihat nih di sini. Nah, di sini itu bentuknya kayak gini. Atasnya 4, bawahnya 2. Kalau kita cari di sini, yang atasnya 4, bawahnya 2 adalah si alfa. Maka jawabannya adalah partikel alfa. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita lihat untuk soal nomor 17 ini. 17 yang B. Nah, di sini kan atasnya yang ini ada 55 ya. Jadi ruas kiri itu atasnya 55. Sedangkan ruas kanan itu atasnya 55 ditambah 1. Jadi 56. Kayak gitu. Nah, terus bawahnya untuk yang ruas kiri itu ada 25. Di sini ada 25. Nah, kemudian untuk ruas kanan itu ada 26 ditambah dengan 0, hasilnya 26. Nah, di sini ada X ya. Nah, X-nya itu kan di sini. Nah, berarti di sini tuh yang bawahnya itu berapa? Supaya hasilnya 26. Berarti 25 ditambah sesuatu hasilnya 26. Berarti di sini 1 ya. Jadi 25 ditambah 1 hasilnya 26. Kemudian yang ini 55 ditambah sesuatu hasilnya 56. Kita tambah 1 ya. Jadi 55 ditambah 1 hasilnya 56. Jadi partikelnya itu adalah atasnya 1, bawahnya 1. Nah, kita cari nih bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita cari di 8 partikel ini, kita mendapatkan si proton. Maka di sini dikatakan sebagai partikel proton. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja ya pembahasan kita di tutorial persiapan UAS Kimia Dasar. Nah, setelah ini kalau kalian masih bingung, silakan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Nah, setelah teman-teman menonton playlist dari nomor 1 sampai nomor 17 ini, silahkan teman-teman saya sarankan untuk mempelajari terkait elektrokimia bagian 1 dan elektrokimia bagian 2. Terutama yang tentang bagaimana kita menyetarakan reaksi redoksnya. Kemudian saya juga menyarankan teman-teman pelajari bagaimana menentukan suatu reaksi itu berlangsung secara spontan atau tidak spontan. Kayak gitu. Terus juga teman-teman pelajari juga bentuk reaksinya itu kayak gimana gitu. Nah, terus saya sarankan juga teman-teman pelajari terkait dengan penulisan sel volta. Oke, jadi sel volta itu bagaimana sih cara penulisannya, urutannya kayak gimana, terus teman-teman silakan cari contoh soalnya kayak gimana. Terus mungkin yang terakhir saya sarankan teman-teman bagaimana memprediksi suatu reaksi itu bersifat spontan atau tidak spontan. Terus juga teman-teman pelajari bagaimana cara menentukan SL-nya. Kayak gitu. Jadi yang terakhir tadi saya perintahkan teman-teman pelajari, perintahkan ya, saya sarankan teman-teman pelajari bagaimana cara menentukan suatu reaksi itu bersifat spontan atau tidak spontan, dan juga pelajari bagaimana cara menentukan SL-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Saya mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya susah dipahami atau juga penjelasan saya agak aneh ya. Karena memang saya nggak memiliki basic kimia. Oke, semoga aja video dari nomor 1 sampai 17 ini bermanfaat. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman.